Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa memperbanyak syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan nikmat yang paling besar Allah berikan kepada kita adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat duduk di majlis ilmu, nikmat mempelajari agama Islam sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah sebagaimana yang dipahami oleh para salafus salih dari kalangan sahabat radhiyallahu anhum, tabi'in dan atba'ut tabi'in rahimahumullah. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi dan Rasul yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat beliau dan umat beliau yang senantiasa mengikuti petunjuk beliau dengan baik hingga akhir zaman nanti. Tidak bosannya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat, ilmu yang nafi', dan kita berlindung kepadanya dari ilmu yang tidak bermanfaat. Jemaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, atas izin Allah pada setiap Jumat kedua insyaallah taala akan kita kaji bersama sebuah buku dengan judul Syarah Rinci Rukun Iman. Syarah Rinci Rukun Iman yang ditulis oleh beliau Al-Ustaz Dr. Firanda Andirja hafizallah. Semoga Allah menjaga beliau. Buku ini ada 2 jilid. Kita akan baca dari jilid pertama sedikit demi sedikit. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan kepada kita, keistiqomahan untuk kita dan ilmu yang bermanfaat. Tapi kita mulai dari muqaddimah, dari kata pengantar yang beliau sebutkan dalam buku Syarah Rinci Rukun Iman. Beliau penulis hafizahullah menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengabarkan pada banyak ayat bahawa surga yang diimpikan setiap insan itu diperuntukkan hanya bagi orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan surga untuk orang-orang yang beriman saja. Selain orang-orang yang beriman, maka tidak akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Dan ini harus kita yakini jamaah sekalian. Meskipun sebagian orang ingin mengaburkan kaidah baku dalam agama ini. Sebagian orang menyampaikan bahawa surga itu luas, seluas langit dan bumi, dengan 7 lapis masing-masing dari langit dan bumi, sehingga tidak boleh bagi kaum muslimin untuk memonopoli surga. Kaum muslimin tidak boleh mengkafling surga. Kaum muslimin tidak boleh pelit, tidak boleh egois,
dengan menyatakan bahawa surga hanya akan dimasuki orang-orang muslim, orang-orang mukmin. Ini adalah syubhat yang dilancarkan oleh sebagian orang. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengabarkan dalam banyak ayat bahawa surga yang Allah ciptakan hanya dikhususkan bagi orang-orang yang beriman. Di antara dalil yang menunjukkan itu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-21. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardhis samai wal ard u'iddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi. Berlomba-lombalah kamu terhadap ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Dalam ayat ini Allah tegas mengatakan bahawa surga hanya Allah peruntukkan bagi orang-orang yang beriman. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya rukun-rukun iman yang lain yang insyaallah taala akan kita bahas melalui buku ini, Syarah Rinci Rukun Iman. Kemudian di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 25, "Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar." Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, beramal saleh, bahawa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Tegas Allah nyatakan bahawa surga Allah jadikan balasan bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, sehingga selain orang-orang beriman maka tidak akan dapat masuk ke dalam surga. Oleh karenanya kata beliau, merupakan satu hal yang sangat urgen, merupakan satu hal yang sangat penting bagi setiap orang, bagi setiap muslim untuk berusaha menguatkan dan menambah keimanannya. Seringkali jamaah sekalian kita mendapatkan nasihat dari para khatib, penceramah, bahkan mungkin dari artikel Islam yang kita baca, buku-buku Islam yang kita baca, majalah-majalah Islam yang kita baca, tentang kewajiban kita untuk menambah keimanan kita. Menambah keimanan tentu dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan bagi kita. Kemudian ditambah dengan sunnah-sunnah yang telah dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan juga meninggalkan larangan-larangan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sehingga setiap kita harus mempelajari rukun-rukun iman. Setiap kita harus berusaha mempelajari rukun-rukun iman, karena hanya dengan iman kita akan dapat masuk ke dalam surga atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jemaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau membagi mukaddimah ini menjadi beberapa bagian yang insyaallah taala akan kita baca sedikit demi sedikit. Bagian yang pertama bagian yang pertama adalah maratibuddin, tingkatan-tingkatan agama. Bagian yang pertama adalah maratibuddin, tingkatan-tingkatan agama. Agama Islam ini memiliki tingkatan-tingkatan. Ada 3 tingkatan, yaitu tingkatan pertama yang paling rendah adalah Islam. Kemudian naik ke tingkatan yang kedua yaitu iman, dan naik lagi kepada tingkatan yang paling tinggi yaitu ihsan. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang lumayan panjang yang dikenal dengan hadis Jibril alaihi salam, yang diriwayatkan oleh sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, yang disebutkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya.
Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut diceritakan bahwa beliau kedatangan seorang laki-laki yang memiliki tampilan berbeda dari orang-orang yang biasa hadir di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang duduk bersama beberapa sahabat. Lalu datang seorang laki-laki yang memiliki tampilan yang sangat indah. Rambutnya hitam, bajunya sangat putih bersih, rapi. Dan ternyata orang ini bukan dari orang dekat-dekat situ, bukan dari orang sekitar Madinah, bukan dari orang Madinah maupun sekitar Madinah. Sehingga seharusnya kalau dia datang dari jauh, dia dalam keadaan yang kusut, berantakan, kotor, karena perjalanan saat itu melewati padang pasir, ya, dan menunggang kuda atau kendaraan hewan berkaki empat yang lainnya, sehingga sangat mengherankan. Kemudian laki-laki tadi mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sembari berkata, "Wahai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasul Allah, menegakkan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan engkau menunaikan haji ke Baitullah apabila engkau mampu. Dia menanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tingkatan agama Islam yang paling rendah, yang pertama yaitu Islam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan atau menyebutkan rukun-rukun Islam yang kita kenal. Ada berapa jemaah? Ada berapa rukun Islam? Ada 5. Ada yang salah jawab? Ada yang salah jawab? Ada 5. Yang pertama apa? 2 syahadat. Yang pertama 2 syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian yang kedua, mengerjakan salat. Yang ketiga apa? Menunaikan zakat. Zakat dulu, menunaikan zakat. Yang keempat, melaksanakan puasa Ramadan, dan yang terakhir adalah ibadah haji. Kemana? Kemana? Ke Baitullah Al-Haram, bukan ke puncak gunung tertentu, ya? Bukan. Ya, sebagaimana yang sempat ramai. Ya, ada yang ke puncak gunung A, gunung B, gunung C. Ya, itu bukan haji, bukan umroh. Yaitu ibadah entah dari mana. Baik. 5. Lalu kemudian laki-laki tadi kembali bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata, "Engkau benar." Ya. Lalu laki-laki tadi membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian dia bertanya lagi, "Beritahukan kepadaku tentang iman." Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, iman adalah engkau beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, kepada hari akhir, dan beriman kepada takdir Allah yang baik dan yang buruk. Lalu laki-laki tadi kembali berkata, "Engkau benar." Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan atau diminta untuk menjelaskan tentang iman, dan beliau sebutkan rukun-rukun iman yang jumlahnya ada 6. Ada 6 yang insyaallah taala akan kita pelajari sedikit demi sedikit melalui buku ini. Lalu kemudian laki-laki tadi kembali berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Beritahukan kepadaku tentang ihsan." Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalaupun engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatmu." Lalu beliau, laki-laki tadi mengatakan, "Engkau benar." Dalam hadis ini para sahabat heran. Ini orang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seolah-olah dia tidak tahu. Tapi ketika dijelaskan, dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, justru laki-laki si penanya tadi membenarkan jawaban dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Normalnya, wajarnya orang itu bertanya karena tidak tahu.
Kalau dikasih jawaban benar, bukan membenarkan, engkau benar, karena tidak tahu. Mau dikasih tahu yang benar, mau yang salah pun tidak tahu. Kan begitu ya? Kan begitu. Orang itu kalau tidak tahu, tanya, mau dijawab dengan jawaban benar atau salah, manut. Kan biasanya begitu. Tapi laki-laki ini dikasih jawaban oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, justru dia mengatakan bahwa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam benar. Ini yang membuat para sahabat heran. Lalu kemudian ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabat bahwa laki-laki tadi adalah Jibril alaihi salam yang datang untuk mengajari para sahabat apa itu Islam, apa itu iman, dan apa itu ihsan. Jibril tahu tidak tentang Islam, iman, dan ihsan? Tahu. Kenapa Jibril bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan para sahabat? Supaya sahabat belajar. Supaya sahabat belajar. Sehingga akan kita pelajari insyaallah ta'ala tentang apa itu Islam, apa itu iman, dan apa itu ihsan, sebagaimana disebutkan oleh beliau di sini. Ya. Sehingga tingkatan yang pertama adalah Islam. Ini tingkatan yang paling rendah jamaah. Ini tingkatan yang paling rendah. Kalau seandainya Islam itu sebuah buah, ya, sebutir buah, maka Islam itu adalah kulit paling luar. Islam itu kulit paling luar, ya. Sehingga ketika seorang mengucapkan dua kalimat syahadat, maka otomatis dia menjadi seorang Muslim. Menjadi seorang Muslim. Ketika dia melaksanakan rukun-rukun Islam, dia menjadi seorang Muslim. Tapi apakah dia otomatis menjadi seorang mukmin? Belum. Butuh namanya rukun-rukun iman. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab Allah, dan yang lain sebagainya yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi orang yang hanya mengaku Muslim, hanya mengaku beragama Islam tapi tidak melaksanakan rukun-rukun Islam dan tidak mengimani rukun-rukun iman. Bahaya. Karena sebagian kaum muslimin demikian. Ketika ditanya apakah anda Muslim, dijawab, iya saya Muslim. Apa agama anda? Islam. Mana buktinya? Ini di KTP tulisannya Islam. Apakah anda sholat 5 waktu rutin setiap hari? Ya, hanya Jumatan 1 pekan sekali. Demikian. Kan ada di masyarakat kita banyak. Ini menjadi musibah bagi seorang Muslim ketika dia tidak melaksanakan rukun-rukun Islam. Belum lagi tentang rukun-rukun iman. Apakah anda beriman kepada Allah? Jangan-jangan tidak tahu siapa Allah, tidak mengenal nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, tidak tahu. Beriman kepada malaikat-malaikat Allah, jangan-jangan tidak tahu nama-nama malaikat Allah. Jangan-jangan tidak tahu malaikat A tugasnya apa, malaikat B tugasnya apa. Jangan-jangan Al-Quran yang menurunkan malaikat siapa, tidak tahu. Bisa jadi. Kemudian beriman kepada kitab-kitab Allah. Jangan-jangan tidak tahu kitab-kitab Allah. Jangan-jangan tidak tahu Al-Quran itu isinya apa, tidak tahu. Dan ini pernah terjadi jamaah. Ada sosial eksperimen ya, di negeri Timur Tengah sepertinya, karena bahasanya bahasa Arabnya. Ada di video sosial media seorang laki-laki yang bertanya kepada orang-orang yang lewat. Setiap orang yang lewat, laki maupun perempuan, ditanya, yang sudah dewasa, apakah anda beragama Islam? Iya. Apakah anda seorang Muslim? Iya. Anda seorang Muslimah? Iya. Apakah anda tahu surat Al-Ikhlas? Wah, di sini ujiannya. Banyak yang menjawab tidak tahu. Apa itu surat Al-Ikhlas? Jamaah semua tahu ya surat Al-Ikhlasnya? Tahu ya? Hafal ya? Di juz berapa? Juz 30. Nomor suratnya berapa? Dihitung mundur saja.
114, 113, 100 berapa? 12. Iya. Awal suratnya apa? Qul huwallahu ahad. Itu kan surat pendek. Tapi banyak orang tidak tahu di negeri Arab Timur Tengah. Tidak tahu. Ada yang bilang dulu saya pernah mendengar orang ngomong tentang surat Al-Ikhlas, tapi saya tidak tahu apa surat Al-Ikhlas. Ya. Demikianlah jamaah. Ya. Bahkan tentang salat 5 waktu, ada seorang dosen di perkuliahan, ya, perkuliahan agama Islam di negara kita, tidak usah jauh-jauh, negara kita pernah mengadakan sosial eksperimen juga. Ketika dia masuk di jam pertama kuliah pagi, dia bertanya kepada mahasiswa dan mahasiswinya di kelas dia, coba siapa yang pagi tadi sudah sholat subuh? Yang angkat tangan hanya 1-2 mahasiswa saja. Selainnya tidak sholat subuh. Lalu ditanya, apakah kalian muslim beragama Islam? Serempak menjawab, iya, wong kuliahnya saja perguruan tinggi agama Islam. Tapi yang sholat subuh hanya hitungan 1-2 orang saja. Akhirnya si dosen tadi menugaskan, mewajibkan semua mahasiswa yang belum sholat subuh untuk berbondong-bondong ke masjid. Semuanya berwudu, semuanya sholat subuh berjamaah, dipilih satu jadi imam. Demikian jemaah. Ya. Monggo yang profesinya sebagai guru bisa ditanyakan kepada murid-muridnya. Ya, di jam pertama mengajar pagi. Ya, yang sekolah umum, kalau yang pondok insya Allah ya sudah salat subuh semua, insya Allah. Yang di sekolah umum, ya bisa dicoba. Minimal kepada anak-anak kita di rumah, kita tanyakan, sudah salat subuh atau belum? Zuhur ditanya lagi, sudah salat zuhur belum? Ya, pulang sekolah jam 2 misalnya, tadi sudah salat zuhur belum? Ya, asar ditanya, maghrib, isya ditanya. Ya, jangan-jangan belum salat. Padahal itu rukun Islam yang kedua. Ya. Kemudian jamaah sekalian, tingkatan Islam yang kedua adalah iman. Yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis Jibril tadi adalah rukun iman yang 6. Yang pertama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua beriman kepada malaikat, dan malaikat-malaikat Allah jumlahnya sangat banyak yang nanti akan kita pelajari secara rinci insyaallah taala melalui buku ini. Kemudian yang ketiga beriman kepada kitab-kitab suci, kitab-kitab yang Allah turunkan, dan itu bukan hanya Al-Quran, ada banyak. Insyaallah akan kita pelajari secara rinci di buku ini. Yang keempat beriman kepada para rasul. Berapa jumlah nabi dan rasul? 25. Benar 25? Oh enggak ada yang tahu jumlahnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. 25 itu hanya yang disebutkan saja, selainnya tidak disebutkan. InsyaAllah ta'ala akan kita pelajari secara rinci juga. Kemudian beriman pada hari akhir, hari kiamat. Yang terakhir beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Kemudian tingkatan Islam yang ketiga adalah ihsan, dan ini tingkatan yang paling tinggi. Tadi kalau kita ibaratkan Islam itu sebutir buah, Islam adalah kulit paling luar. Lalu kulit bagian dalam itu namanya iman. Lalu isinya itu namanya ihsan. Lah, untuk mencapai ihsan itu kita harus melalui 2 tahapan pertama. Islam dulu, kemudian iman. Lah, kita sudah sampai mana? Sudah sampai mana? Rukun-rukun Islam sudah semua atau belum? Belum ya? Haji Ustaz, tinggal haji ini yang belum ya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah mudahkan kita untuk melaksanakan ibadah haji. Tidak tahu bagaimana caranya, biar Allah Subhanahu wa ta'ala yang memudahkan bagi kita semua ya. Kemudian masuk ke dalam iman ya. Rukun-rukun iman semua diimani, dipelajari. Makanya penting mempelajari rukun-rukun iman, penting supaya kita ya bisa masuk ke dalam kulit yang dalam, yaitu iman. Kalau sudah itu kita akan ya berusaha masuk ke tingkatan paling tinggi isi dari buah itu, yaitu ihsan. Kira-kira sulit tidak ihsan ini?
Sulit. Karena ihsan itu ada dua tingkatan. Tingkatan paling tinggi dari ihsan adalah, kata Nabi SAW dalam hadis Jibril tadi, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Artinya khusyuk benar. Orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan melihat Allah di hadapannya, itu benar-benar khusyuk. Tidak lagi bisa diganggu dengan urusan dunia. Kita sholat sudah sampai sana belum? Belum ya? Belum. Masih sering kita sholat tidak khusyuk, atau belum mampu khusyuk dari awal sampai akhir. Khusyuk beberapa detik, lalu hilang lagi, kurang lagi, lalu berusaha khusyuk lagi. Memang sulit. Sulit, apalagi sampai kepada kita beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah di hadapan kita. Kita belum bisa sampai sana. Kalau belum bisa, minimal kita berusaha ke tingkatan yang di bawahnya, yaitu kita beribadah kepada Allah seakan-akan dengan merasa Allah melihat kita, Allah mengawasi kita. Ketika kita salat, kita merasa diawasi oleh Allah. Ketika kita melaksanakan puasa, kita merasa diawasi oleh Allah. Dalam ibadah apapun kita merasa diawasi oleh Allah. Sehingga jamaah, kalau kita merasa diawasi oleh Allah, kita tidak akan, ketika berbuat ibadah, kita tidak akan sembarangan, tidak akan asal. Sebagian orang bertakbir salat, tapi kan main-main. Ada. Wah, itu anak kecil saja Ustaz. Oh enggak, yang tua-tua juga ada. Jadi pas sujud, kakinya nyolek telapak kaki sebelahnya. Sudah bapak-bapak, sudah ubanan bahkan. Ada yang lagi sujud ditarik sama temannya. Mbah-mbah itu ada. Di sosial media ada videonya. Itu kan kalau anak itu anak kecil yang belum balik, agak agak tidak terlalu masalah lah, anak-anak. Loh, ini kan sudah tua. Sudah tua. Sudah saatnya sungguh-sungguh melaksanakan ibadah, karena waktunya tidak lama lagi akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita berumur, seharusnya kita semakin memperbaiki ibadah kita, kualitas ibadah kita. Jangan hanya diperbanyak saja, tapi kualitasnya tidak diperbaiki. Kita harus memperbaiki kualitas ibadah kita. Di antaranya dengan ini, ihsan. Kita beribadah kepada Allah, kita merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak akan bermain-main. Orang kalau kerja jamaah diawasi oleh mandor atau bosnya, kira-kira main-main tidak? Main-main tidak? Tidak ya. Guru ngajar diawasi oleh bagian pengajaran atau kepala sekolah, kira-kira main-main tidak? Gojekan sama murid tidak? Oh enggak. Tukang bangunan diawasi mandor dari jam 7 sampai jam 4 sore, kira-kira main-main tidak? Oh enggak ada yang main-main. Loh, itu kalau kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita merasa diawasi Allah, kita tidak akan main-main. Tidak akan main-main. Puasa pun demikian, kita tidak akan main-main dengan puasa. Sebagian orang tuh main-main dengan puasa. Di rumah sahur, keluar dari rumah ke sekolah atau ke kerjaan, belok ngopi dulu di warung. Toh tidak ketahuan orang, rumah aman. Loh, ini kan merasa tidak diawasi oleh Allah. Kalau merasa diawasi oleh Allah, dia akan benar-benar sungguh-sungguh. Kita berusaha, minimal kita berusaha di tingkatan yang rendah dulu. Dalam ihsan, kita beribadah, kita merasa diawasi oleh Allah, sehingga kita sungguh-sungguh. Kita sungguh-sungguh. Kemudian jemaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuk ke bagian kedua dari muqaddimah ini. Bagian yang kedua menjelaskan tentang korelasi atau hubungan antara Islam, iman dan ihsan. Islam, iman dan ihsan. Tiga hal ini punya hubungan kuat.
yang akan kita pahami dari penjelasan beliau hafizahullah dalam buku ini. Beliau menjelaskan pertama tentang hubungan antara iman dan Islam. Hubungan antara iman dan Islam. Ada dua kondisi yang beliau sebutkan di sini. Kondisi pertama, ketika iman dan ihsan disebutkan bersamaan. Ketika iman dan ihsan, Islam dan iman, mohon maaf, ketika Islam dan iman disebutkan bersamaan dalam satu konteks, dalam satu ayat atau satu hadis atau satu keterangan dari para ulama, maka ya, dalam hal ini Islam dan iman memiliki arti yang berbeda. Ketika Islam dan iman disebutkan bersamaan dalam satu konteks, maka masing-masing memiliki arti yang berbeda. Sehingga artinya Islam adalah amal zahir, amal lahir. Ya, amal yang tampak itu namanya Islam. Ya, amal yang tampak itu namanya Islam. Adapun iman maka adalah amal batin. Ini kalau Islam dan iman disebutkan bersamaan dalam satu konteks ayat, hadis atau perkataan para ulama. Masing-masing punya arti yang berbeda. Islam itu amaliyah lahir, kalau iman amaliyah batin. Di antara dalil yang menunjukkan itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-14. Allah berfirman, "Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum wa in tuti'u Allah wa rasulahu la yalidkum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim." Orang-orang Arab Badui itu berkata, kami telah beriman. Katakanlah Muhammad kepada mereka, kalian belum beriman, tapi katakanlah kami telah berislam. Ya, jelas ya dalam ayat ini, orang-orang Arab Badui yang baru masuk Islam itu mengatakan kami telah beriman. Lalu Nabi SAW Allah perintahkan untuk menegur mereka, kalian belum beriman, kalian baru masuk Islam. Kalian baru berislam saja, berimannya belum. Berimannya belum. Sehingga artinya apa? Islam itu amal lahir, kalau iman amal batin. Kemudian kondisi yang kedua, ketika Islam dan iman disebutkan di tempat yang berbeda, di konteks yang berbeda. Dalam kondisi ini, maka Islam dan iman artinya sama. Islam disebutkan sendiri di konteks, suatu konteks, suatu dalil, lalu iman juga disebutkan dalam konteks yang berbeda di dalil yang lain. Maka artinya Islam dan iman itu sama. Artinya sama. Bagaimana artinya? Artinya Islam dan iman sama-sama mencakup amal lahir dan amal batin. Ya, bisa dipahami ya. Kalau disebutkan di konteks yang berbeda, Islam disebutkan di dalil A, iman disebutkan dalil B, maka artinya sama. Sama-sama mencakup amal lahir dan amal batin. Ya, hal ini ya, dari sini para ulama menyimpulkan sebuah kaidah yang berbunyi idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Dua kata yang kalau berkumpul dalam satu konteks maknanya berbeda, tapi kalau berpisah dalam konteks yang berbeda justru maknanya satu maknanya satu. Ya. Di antara dalil yang menunjukkan itu adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi."
Seorang muslim adalah yang muslim lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Ya, ini mencakup amal batin dan amal lahir. Amal batin dan amal lahir. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain tentang cabang-cabang keimanan, al-imanu bid'un wa sab'un atau bid'un wa sittuna syu'bah, fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anil tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Iman itu ada 70 sekian atau 60 sekian cabang. Cabang yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah, dan cabang yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan sifat malu itu salah satu cabang dari keimanan. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, ya, ada 3 hal yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan di antara contoh cabang-cabang keimanan. Yang pertama apa? Ucapan la ilaha illallah, lisan. Yang kedua, menyingkirkan gangguan dari jalan. Ini kan tangan, ya. Yang ketiga, sifat malu. Malu itu di mana? Malu itu di mana? Di hati. Malu itu di hati. Di hati. Sehingga iman dan Islam ketika disebutkan berbeda konteksnya, dipisah, nah, maka artinya sama, mencakup amal lahir dan amal batin. Tapi kalau disebutkan berbarengan, justru artinya berbeda. Islam itu amal lahir, iman itu amal batin. Begitu. Ya, bisa dipahami? Bisa ya? Baik. Kaidahnya apa tadi? Idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. 2 hal yang kalau berkumpul dalam satu konteks justru artinya berbeda. Tapi kalau berpisah, berbeda konteks, justru artinya satu, sama. Kemudian beliau menyebutkan tentang penjelasan ihsan yang disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah. Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah mengatakan, wa ammal ihsan faqad jaa dzikruhu fil Qur'ani fi mawadhi'. Adapun ihsan maka disebutkan di dalam Al-Qur'an terkadang, ya, di beberapa tempat. Taratan maqrunan bil iman wa taratan maqrunan bil Islam. Terkadang bergandengan dengan iman, terkadang bergandengan dengan Islam. Terkadang bergandengan dengan iman, terkadang bergandengan dengan Islam. Dengan demikian, ihsan adalah kondisi seseorang ketika menjalankan Islam atau iman, ya. Kata beliau, ya, kata beliau penulis, berdasarkan penjelasan Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah, maka ihsan, hubungan ihsan dengan Islam dan iman adalah, ihsan itu kondisi ketika seseorang melaksanakan Islam atau melaksanakan iman. Kondisi ketika seseorang melakukan amal lahir atau amal batin. Islam kan tadi amal lahir, iman amal batin. Kondisi seseorang ketika melaksanakan Islam atau melaksanakan iman itu disebut ihsan. Kondisinya bagaimana? Tadi yang sudah kita sebutkan ketika membahas hadis Jibril. Ada 2 kondisi, ada 2 tingkatan ihsan. Tingkatan yang paling tinggi adalah ketika seseorang beribadah kepada Allah, dia merasa seakan-akan melihat Allah di hadapannya. Ini tingkatan paling tinggi, ya. Sedangkan tingkatan yang di bawahnya adalah ketika seseorang beribadah kepada Allah, dia merasa dilihat oleh Allah. Dia belum sampai pada tahapan merasa seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa taala, belum sampai sana. Belum. Ya, kalau salat yang dilihat apa? Sajadah, karpet itu saja. Belum merasa seolah-olah melihat Allah, enggak. Kekhusyuannya belum sampai sana. Kekhusyuannya baru merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kondisi itu ketika seseorang melaksanakan amal lahir, ya, amal lahir, maka itu adalah hubungan antara ihsan dengan Islam. Ketika seseorang kondisi itu dalam melaksanakan amal batin, maka itu adalah hubungan antara ihsan dengan iman. Beliau sebutkan contoh.
Beliau penulis hafizullah menyebutkan contoh. Contoh ihsan dalam Islam adalah seseorang yang salat dengan seolah-olah dia melihat Allah dengan hatinya. Salat itu amal lahir atau batin? Amal lahir atau batin? Tadi masuk rukun Islam atau rukun iman? Rukun Islam, berarti amal lahir. Ketika seseorang salat, dia merasa ya seolah-olah melihat Allah Subhanahu wa taala, maka dia di sini menggabungkan antara Islam dengan ihsan, antara Islam dengan ihsan. Islamnya dia melaksanakan salat, ihsannya dia merasa seolah-olah melihat Allah Subhanahu wa taala. Contoh hubungan antara ihsan dengan iman, contohnya adalah ketika seseorang ya beriman dengan kitab suci Al-Quran, seolah-olah dia melihat Allah dan Allah mengawasinya. Dia benar-benar beriman kepada Al-Quran ya. Iman dia sampai-sampai seolah-olah Allah melihat dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Iman dia terhadap Al-Quran. Karena iman orang terhadap Al-Quran itu berbeda-beda jemaah. Beda. Saya beriman kepada Al-Quran, panjenengan beriman kepada Al-Quran, Rasulullah SAW beriman kepada Al-Quran, para sahabat beriman kepada Al-Quran. Salat kita dengan salat Nabi SAW dan para sahabat dengan membaca Al-Quran beda atau sama? Beda atau sama? Para sahabat dulu ketika diimami oleh Nabi SAW membaca surat panjang, senang atau sedih? Ya, alhamdulillah atau dongkol? Alhamdulillah, itu sahabat. Kita sekarang jamaah, salat jamaah diimami, imamnya baca salat panjang, surat panjang yang dibaca, dongkol atau alhamdulillah? Oh alhamdulillah, lisannya alhamdulillah, tidak tahu hatinya, hanya Allah yang tahu. Iya, makanya kita ini masih pada tahapan kalau sholat tarawih nyari yang cepat atau yang lama. Nyari yang cepat atau yang lama? Hah? Yang jam setengah 10 baru selesai atau yang jam 8 selesai? Jam 8 selesai. Loh, kita beriman kepada Al-Quran tidak? Beriman, tapi iman kita belum sampai pada tahapan ke sana, ya, ke sana. Ya. Dulu saya punya kisah ya. Salat Jumat di masjid pondok dulu, ya, saya masih santri, masih kecil. Khotibnya khutbah panjang sekali. Lalu kemudian iqamat, ya, selesai khutbah iqamat diimami oleh si khotib. Ketika selesai membaca surat Al-Fatihah di rakaat pertama, dia membaca wah, ini berarti sabbihisma rabbikal a'la. Ternyata bukan jemaah. Sabbahalillahi ma fis samawati wal ard. Waduh, kita masih husnudzon, paling nanti dibagi dua. Enggak jemaah, satu surat itu dibaca di rakaat pertama. Lalu masuk ke rakaat kedua, dia baca Al-Fatihah. Selesai baca Al-Fatihah, wah, ini idza jaa nasrullah, pendek. Enggak, idza ja'akal munafiqun. Kita masih husnudzon, paling dibagi dua, dibaca separuhnya saja. Enggak, sampai selesai jemaah. Itu rasanya sama teman-teman itu, wah ini sudah khutbahnya panjang, salatnya juga panjang. Iya. Bagus enggak sih salat panjang? Tergantung kondisi, situasi dan kondisi. Karena sahabat pernah dulu ada yang salat panjang. Kalau tidak salah Mu'ad bin Jabal, ya, salat panjang. Tapi makmumnya orang-orang tua, anak-anak kecil, orang-orang tua. Maka Nabi SAW marah. Afattanun anta ya Mu'ad? Apakah kamu ingin membuat fitnah wahai Mu'ad? Ya. Maka imam perlu memperhatikan kondisi makmum. Ya, kalau di kampung, ya di kampung masjid kecil yang makmumnya mbah-mbah sudah tua, ya kakek nenek, ya jangan panjang-panjang. Ya. Surat-surat pendek saja cukup. Ya. Jangan yang panjang-panjang. Tapi kalau jamaahnya kuat-kuat, muda-muda, ya tidak masalah. Ya.
Kemudian selanjutnya akan kita sebutkan di sini yang ketiga, bagian ketiga dari muqaddimah ini. Bagian ketiga dari muqaddimah ini, kata beliau penulis hafizallah, agama ibarat sebuah pohon, ya. Agama ibarat sebuah pohon, ya. Agama apa ini? Agama Islam. Kita berbicara tentang agama Islam. Kata beliau hafizallah, tingkatan-tingkatan agama Islam dapat digambarkan dengan ibarat pohon. Allah telah memberikan perumpamaan tentang iman dalam firman-Nya dalam surat Ibrahim ayat yang ke-24. Allah berfirman, "Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha tsabit wa far'uha fis sama." Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Yang dimaksud dengan tayyibah, kata beliau, adalah al-iman. Iman, ya. Yang dimaksud dengan syajarah tayyibah itu adalah iman. Yang dimaksud dengan pohon yang baik adalah iman. Sehingga ya, kalau antum punya bukunya, itu beliau di sini menyebutkan gambar sebuah pohon, ya, gambar sebuah pohon. Ya, insya Allah beli bukunya ya. Insya Allah. Berapa tadi harganya, Bu, Abu? 1 juta. Mahal sekali. Ya, enggak tahu ya. Nanti bisa dicarikan linknya oleh panitia. Ya. Alhamdulillah saya dulu dapat buku ini ketika promo ya, di marketplace ya, online itu lagi promo, sedang promo. Ada beberapa buku judul beliau yang dijadikan satu bundel, lalu jadikan satu paket, lalu dihargai kurang lebih 600.000. Dapat sekitar 10 jilid buku dengan beberapa judul yang berbeda. Di antaranya buku ini, Syarah Rinci Rukun Iman, 2 jilid. Ya, insya Allah bisa. Kita harus punya kemauan untuk membeli buku-buku agama yang bermanfaat. Di antara yang sering disampaikan oleh para asatidzah adalah buku tafsir As-Sa'di. Bisa ditulis, tafsir As-Sa'di. Panjenengan minimal punya buku tafsir As-Sa'di. Ya, tafsir As-Sa'di. Itu yang terjemahan juga sudah ada. Ya, kalau itu terlalu besar, mungkin bisa tafsir yang lain, ya. Tafsir yang lain yang lebih ringan. Tapi tafsir As-Sa'di itu kalau dalam edisi bahasa Arabnya hanya 1 jilid, termasuk tafsir yang ringkas. Ya. Kemudian kalau hadis itu nasihat para ulama, ya minimal punya Riyadhus Shalihin, ya. Terjemahnya juga sudah ada, ya. Kita ini perlu ada kemauan untuk membeli buku semampu kita aja, semampu kita, ya. Dan para asatidzah semangat untuk membeli buku. Kalau tidak bisa cash, banyak yang nyicil, ya. Asatidzah banyak yang nyicil buku, termasuk saya, ya, beberapa kali beli buku dengan cara cicilan. Tidak masalah, cicilan, ya. Bisa cicil ke penjual bukunya kalau penjualnya mau. Kalau tidak mau, ya kita cari orang yang membuka jasa jual cicil atau beli cicil. Di sini beliau menyebutkan bahwa Islam itu diibaratkan seperti pohon, ya, seperti pohon. Sehingga 2 kalimat syahadat itu adalah pokok pohonnya, ya. Batang pohonnya itu yang utama itu 2 kalimat syahadat. Lalu 2 kalimat syahadat ini punya cabang, ya, punya dahan. Itu ada salat 5 waktu, ada puasa Ramadan, ada zakat, dan ada haji. Monggo dibayangkan, ya. Jadi satu pohon, batangnya yang utama, yang besar, itu 2 kalimat syahadat, punya 4 dahan cabang,
Ya, 4 masing-masing adalah salat 5 waktu, puasa Ramadan, kemudian zakat dan haji. Kemudian akar-akarnya adalah rukun iman yang 6. Ya, pohon ini yang besar ini punya akar. Ada 6 akarnya. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada rasul-rasul Allah, iman kepada hari akhir, dan iman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Bisa dibayangkan kayak, bisa digambar, gambar coret-coret ya, bisa. Kemudian beliau menyebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyul islam, ketika ditanya ayyul islami khair, wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, Islam apakah yang paling baik? Nah, ini patut menjadi perhatian kita. Islam yang bagaimana yang paling baik wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tud'imut ta'am, kamu memberi makan, wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif, dan kamu mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal maupun yang belum kamu kenal. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara praktik Islam yang paling baik adalah memberi makan. Ya, memberi makan ini yang mulai hilang. Ya, mulai hilang di masyarakat kita. Ya, dulu kita masih ingat ya, zaman-zaman 90-an itu kalau menjelang Ramadan sering antar rantang ge, ke tetangga kanan kiri ge, ke kerabat. Masih ada ndak di Sragen? Masih? Masih? Di kampung saya sudah hilang. Di kampung saya tradisi ini sudah hilang. Oh, ndak ada amaliyah bid'ah-bid'ahnya, ndak ada. Hanya sekedar masak dilebihkan lalu diantar ke tetangga terdekat dan kerabat. Nah, nanti mereka melakukan hal yang sama. Tidak ada doa-doa macam-macam, tidak ada. Hanya sekedar silaturahim, ngantar makanan. Ini yang mulai hilang, ya. Ya, ini yang mulai hilang di masyarakat kita. Kemudian mengucapkan salam, ini juga mulai luntur, ya, di masyarakat kita. Mengucapkan salam kepada siapa? Yang sudah kenal, enggak. Yang belum kenal pun salam. Makanya daripada kita hanya klakson tin ya, kalau lewat di kampung-kampung itu mending salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Wah, biasanya ada dijawab, Ustaz, oh biarin, terserah orang mau jawab atau tidak. Yang jelas kita ingin melaksanakan sunnah. Kita ingin melaksanakan sunnah. Nanti lama-lama kalau mereka sudah paham bahwa salam itu sunnah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawabnya wajib, mereka akan menjawab dan mereka akan memulai salam. Ya. Saya beberapa kali dikagetkan oleh anak-anak kecil, anak-anak jamaah kajian. Ya, sepulang saya dari kajian, ada anak-anak kecil naik sepeda lalu mengucapkan salam. Assalamualaikum Ustaz, assalamualaikum. Mereka naik sepeda, ada yang jalan kaki. Saya toleh, waalaikumsalam. Oh, anaknya jamaah. Saya tidak hafal namanya, tapi mereka tahu, dan saya tahu ini anak jamaah sering diajak kajian. Ya. Anak-anak kecil mempraktikkan ini jamaah. Ya. Padahal ya saya belum kenal mereka. Mungkin mereka tahu saya, tapi saya belum kenal mereka. Tapi mereka mengucapkan salam. Masa kita kalah sama anak-anak kecil? Karena Islam itu harus dipraktikkan jamaah. Islam tadi amal batin atau amal lahir ya? Amal batin atau amal lahir? Amal lahir. Amal lahir. Memberi makan itu kan amal lahir. Mengucapkan salam itu amal lahir. Ya, kalau kita memang mengaku muslim, mengaku beragama Islam, ini harus menjadi perhatian kita, ya. Menjadi perhatian kita. Kemudian ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di hadis yang lain yang tadi sudah sempat kita baca, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang sejati adalah yang kaum muslimin yang lain selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Orang muslim itu menjaga lisan, menjaga tangannya supaya tidak menyakiti orang lain. Ini yang juga hampir hilang di masyarakat kita. Betapa banyak orang-orang sekarang dengan mudah mengejek orang lain. Lalu ketika yang diejek tersinggung, apa kata-katanya, pembelaan diri,
jadi orang jangan baperan. Jadi orang jangan baperan. Ya. Padahal memang kata-katanya menyakiti hati orang. Ya wajar kalau yang diganggu sakit hati. Tapi pembelaan dirinya jangan baperan. Begitu juga dengan bullying, ya, bullying atau apa namanya? Apa sih bahasa Indonesianya? Apa? Perundungan, iya, perundungan, kezaliman di lingkungan masyarakat, ya, di lingkungan sekitar rumah, di sekolah, bahkan di pondok-pondok pesantren, di sebagian pondok pesantren terjadi. Bahkan ya tidak sedikit yang meninggal atau lumpuh. Waliyadzubillah. Ya, ini kalau kaum muslimin mempraktikkan agama Islamnya dengan baik, ini tidak akan terjadi. Karena Islam itu amal lahir. Bagaimana seorang muslim tidak menggunakan lisannya, tidak menggunakan tangan dan kakinya untuk mengganggu orang lain. Sampai jam berapa jemaah? Sampai selesai. Selesai jilid 1. Saya manut ini. Sampai jam berapa? Sampai selesai ini ya, masih sedikit ya. Ya, sampai selesai ini masih sedikit. Ini bagian yang keempat dari muqaddimah. Ini bagian keempat dari muqaddimah. Selesai bagian keempat ini, kita selesai. InsyaAllah ta'ala di pertemuan mendatang kita mulai dari bab 1. Bagian keempat dari muqaddimah yang beliau sebutkan adalah kaedah-kaedah dasar rukun iman. Kaedah-kaedah dasar rukun iman. Kata beliau, jika kita telah memiliki keenam rukun iman itu, maka sisanya adalah kita menguatkannya. Kemudian beliau menyebutkan kaedah-kaedah yang terkait dengan rukun iman. Kaedah pertama, keimanan kepada keseluruhan rukun iman merupakan keharusan. Ya. Keimanan kepada seluruh rukun iman adalah keharusan, kewajiban, sehingga tidak boleh pilih-pilih. Saya hanya mau beriman dengan rukun yang pertama, kedua, ketiga, sisanya enggak bisa. Saya hanya mau beriman dengan rukun yang 4, 5, 6, yang 1, 2, 3 enggak bisa. Saya hanya mau beriman dengan 5, yang 1 enggak bisa. Saya yang mau beriman dengan 1 rukun saja, yang 5 enggak bisa. Ya. Kalau ingin menjadi seorang mukmin, maka keenam rukun iman ini harus dan wajib diimani. Ini kaidah pertama. Ya. Sehingga ya, konsekuensinya mengingkari satu saja rukun iman, maka apa konsekuensinya? Kafir tidak? Kafir. Rukun iman ada 6. 6-6-nya wajib diimani. Ya, tidak boleh pilih-pilih. Semuanya 6 harus diimani. Ya. Kalau satu saja diingkari, jadi mukmin enggak? Beriman dengan Allah, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat Allah, kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, kepada hari kiamat, tapi takdir dia tidak mau beriman. Oh, tidak ada takdir-takdir. Manusia itu bebas mau melakukan apa saja, tidak bisa diatur oleh takdir Allah. Tidak bisa diatur oleh takdir Allah. Kafir enggak? Kafir. Iya. Ya, ada enggak orang mengingkari takdir? Ada. Orang mengingkari takdir ada. Ya. Saya tidak bisa diatur oleh Allah, tidak bisa. Ya, saya ini sesuka saya, tidak bisa diatur oleh Allah. Ya. Kena hujan sedikit pilek, berarti tidak bisa mengatur takdir, tidak bisa lepas dari takdir Allah. Iya atau tidak? Iya. Kalau dia bisa lepas dari takdir Allah, dia hanya akan menginginkan yang baik-baik saja dan bisa. Ya. Ternyata tidak, kena hujan sedikit pilek, tidak bisa milih untuk tidak pilek, tidak bisa, tetap pilek, tetap masuk angin. Itu kan takdir Allah. Ya, dia tidak bisa lepas dari takdir Allah. Bohong. Ada sebuah kisah ya, ketika itu ada salah seorang
pencuri yang ditangkap di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu laki-laki tadi dihadapkan kepada Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk diberikan pengadilan. Laki-laki ditanya, kenapa anda mencuri? Laki-laki tadi mengatakan, oh saya mencuri karena takdir. Wah, ini beda. Yang ada orang mengingkari takdir, ada yang orang sedikit-sedikit takdir. Ya, ada yang sedikit-sedikit takdir. Lah, laki-laki ini, si pencuri ini beralasan ya dengan takdir. Saya mencuri karena takdir. Lalu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan kepandaian beliau dan ilmu beliau yang begitu ya baik dan dalam, beliau mengatakan, oke, kalau begitu kita juga akan memotong tanganmu dengan takdir Allah. Iya. Sebagian orang demikian jemaah. Ada orang minum khamar, ketika ditanya, loh mas kok saya ngombe? Takdir ini. Ada. Loh kok masih kerja di bank? Wah takdir ini. Ya, saya belum bisa lepas ini, masih takdir. Ya, kok masih apa lagi? Masih apa sering berzina? Wah ini takdir ini. Wah takdir. Kok takdir? Bermaksiat tidak boleh beralasan dengan takdir. Ini kaidah yang pertama. Lalu kemudian kaidah yang kedua, beliau menyebutkan kaidah yang kedua adalah masing-masing rukun iman harus diimani secara sempurna dan utuh. Masing-masing rukun iman harus diimani secara sempurna dan utuh. Secara sempurna dan utuh. Lalu bagaimana caranya? Nanti akan kita pelajari satu per satu. Bagaimana beriman dengan Allah secara sempurna dan utuh, bagaimana beriman kepada malaikat-malaikat Allah secara sempurna dan utuh, begitu seterusnya akan kita pelajari secara rinci atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaidah yang ketiga, beriman kepada rukun-rukun iman harus sesuai dengan dalil dan aturan syariat. Beriman kepada rukun-rukun iman harus sesuai dengan dalil dan aturan syariat, ya. Harus sesuai dengan dalil dan aturan syariat. Tidak boleh mengikuti hawa nafsu, tidak boleh mengikuti pendapat sendiri, tidak boleh. Tidak boleh, karena agama Islam dibangun di atas wahyu Al-Quran dan As-Sunnah. Itu pun harus mengikuti pemahaman para salafus saleh. Ya, tidak boleh sembarangan. Tidak boleh sembarangan. Ada sebagian orang yang misalnya beriman dengan Al-Quran. Di antara cara saya beriman dengan Al-Quran adalah menggunakan Al-Quran dengan untuk ruqyah. Tapi dengan cara saya sobek halaman Al-Quran, lalu saya bakar abunya, saya celupkan ke dalam air minum, lalu saya saring, saya minum airnya. Apakah itu sesuai dengan syariat? Jawabannya tidak. Oh, saya sobek ayat kursi Ustaz, lalu saya gulung-gulung, saya bungkus dengan kain, saya jahit kainnya, saya jadikan gantungan di baju anak supaya anak bebas dari gangguan jin dan setan. Apakah sesuai dengan syariat? Tentu tidak. Sehingga kaidah yang ketiga adalah beriman kepada rukun-rukun iman harus sesuai dengan dalil dan aturan syariat. InsyaAllah ta'ala akan kita lanjutkan ya, mulai di pertemuan mendatang, masuk pada bab 1 iman kepada Allah ya. Ini panjang sekali ya, karena ini adalah syarah rinci rukun iman, sehingga semoga nanti bisa terus istiqomah, sabar dan tidak ngantuk ya. Ya. Memang pelajaran akidah, pelajaran tauhid itu bawaannya kan ngantuk. Tapi insyaallah kalau ada kopinya tidak ngantuk ya. Barakallahu fikum. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita kemudahan dan keistiqomahan di atas jalan kebenaran. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.